Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Adima dari jurusan Teknik Elektro. Dan perkenalkan, nama saya Andrea Saputra dari Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah elektronika. Berawal dari pengertian elektronika dengan kata dasar elektronik, yaitu benda yang bermuatan listrik. Secara umum dapat dijelaskan bahwa elektronika merupakan studi ilmu tentang kelistrikan yang dikendalikan pada sebuah alat dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik yang ada pada alat tersebut. Menurut KBBI, elektronika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya. Jadi, secara sederhana, jelas pengertiannya bahwa logikanya elektronika sama seperti mempelajari alat yang menggunakan tenaga listrik, dan secara garis besar akan dijelaskan pada artikel ini. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Dan pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efeknya yang ditemukan Thomas Alva Edison. Ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenakan dengan nama diode. Pada tahun 1906, Le de Forest dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda, tabung hampa udara, menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marientis mengembang telegraf tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodin dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM atau yang sering disebut radio pita lebaran pada tahun 1935. Vladimir Zworykin, seorang insinyur dari Radio of America, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi untuk saat ini. Jadi di komponen elektro terdapat yang pertama yaitu saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Dan yang kedua ada IC atau integrated circuit. Integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki atau yang disebut terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Yang ketiga adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peran yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, switch atau pemutus atau penyambung arus, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki, yaitu base, basis, emitor, dan kolektor. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 3 tipe struktur, yaitu PNP dan PNPN. Yang keempat ada diode. Diode adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Diode terdiri dari 2 elektroda, yaitu anoda dan katoda.
Dan seterusnya ada induktor atau disebut juga dengan coil atau kumparan, adalah sebuah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopral atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry atau H. Dan seterusnya ada kapasitor atau disebut juga dengan kondensator atau adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai peretak arus pada rektifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau satu daya. Satuan nilai untuk kapasitor adalah farad. Dan seterusnya ada resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili pada angka ataupun gelang warna yang dapat di badan resistor. Hambatan resistor sering juga disebut resistasi atau resisten. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.